Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Gunung Hundred Empire sangat tinggi dan curam, menembus awan. Tidak ada jalan di gunung, dan satu-satunya cara untuk mendaki gunung adalah dengan terbang. Pada saat ini, banyak suara mendesing di sekitar gunung. Banyak toko terbang ke atas gunung dari segala arah seperti gerombolan belalang. Semua wajah mereka terlihat sangat serius. Puncak gunung itu sangat terjal, dan beberapa praktisi elit akhirnya berhasil mencapai puncak dengan semangat di dalam hati mereka. Sinar matahari menyilaukan berkembang ke puncak gunung, membawa harapan melonjak ke orang-orang seperti datangnya fajar. Lindong dan rekan-rekannya tidak berada di antara beberapa orang pertama yang mencapai puncak gunung. Setelah diblokir oleh beberapa toko, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Saat mereka mendarat, mereka melirik puncak gunung. Puncak gunung adalah arena batu kapur yang besar dan rata. Saat sinar matahari menyinari arena, banyak sinar cahaya dipantulkan dari lantai. Tatapan Lindong menyapu puncak gunung ini. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan matanya membesar. Kegemparan menyebar di seluruh puncak gunung seperti gelombang pasang. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap udara dengan penghormatan yang tinggi. Di udara, berkas cahaya saling terkait dan membentuk sebuah meja bercahaya dan beberapa kursi yang bersinar. Tokoh-tokoh itu duduk di kursi-kursi bercahaya. Sosok-sosok ini kemudian melihat ke bawah dengan acuh tak acuh di puncak gunung, dan aura mengintimidasi yang tak terlukiskan melanda seluruh tempat. Sekte Super melihat sosok-sosok yang seperti dewa yang menjulang di atas semua orang di puncak gunung. Sebagian besar jenius yang datang dari berbagai kerajaan tidak bisa menahan diri untuk membungkuk dengan rendah hati. Mereka jelas mengerti bahwa Sekte Super ini adalah penguasa sah dari wilayah Suan Timur yang tak terbatas. Landasan dan kekuatan yang dimiliki Sekte Super sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menekuk tulang punggung arogan mereka. Di tengah kerumunan, Lindong menatap erat pada 8 sosok sambil mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari 8 sosok itu. Tidak ada individu biasa yang memiliki kemampuan untuk menyamai kekuatan semacam itu. Ini adalah kekuatan Sekte Super. Itu memang menakutkan. Gumam Lindong menarik nafas dalam-dalam. Matanya tampak dipenuhi dengan penuh semangat dan harapan. Jika dia bisa bergabung dengan faksi semacam itu pasti sangat bermanfaat baginya. Mereka cukup kuat, ucap Little Martin yang berdiri di samping Lindong, tiba-tiba tertawa kecil. Lindong melemparkan pandangan terkejut padanya. Ini karena dia tidak pernah berharap bahwa Little Martin yang angkuh benar-benar akan mengucapkan kata-kata itu. Saudara Lindong, apakah Anda melihat orang di sebelah kanan? Dia dari Sekte Gerbang Yuan, ucap Liu Bai yang berdiri di belakang Lindong. Mata Lindong membeku sedikit. Dia mengangkat kepalanya diam-diam dan melihat orang yang duduk di sebelah kanan. Ada seorang pria dengan rambut beruban duduk di kursi itu. Wajahnya sedikit berkerut, namun masih memiliki sedikit ketampanan. Bibirnya yang tipis adalah satu-satunya fitur wajah yang tampak agak menyeramkan. Dia mengenakan jubah putih dan ada gambar matahari hitam di jubah itu. Hitam dan putih terjalin, dan itu tampak seperti yin dan yang mengambang di jubahnya, cocok dengan kata Yuan. Namun, sejak awal, pria ini belum pernah menoleh satu kali pun pada penonton di bawah. Dia memicingkan matanya, seolah-olah dia sedang tidur siang. Tatapan Lindong berhenti pada pria itu untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kiri. Selain pria itu, ada wanita setengah baya yang menarik. Dia mengenakan jubah putih, terlihat sangat anggun dan luar biasa. Wanita itu berasal dari Sekte 9 Surga Istana Kemurnian Tertinggi, ucap Liu Bai segera menjelaskan ketika dia melihat Lindong mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia cukup pandai dalam memberikan informasi. Yang di sampingnya berasal dari Sekte 1000 Boneka. Sekte Super ini sangat kuat dan mereka mengkhususkan diri dalam menyempurnakan boneka. Dari informasi yang saya peroleh, mereka memiliki boneka immortal, ucap Liu Bai melanjutkan dengan lembut saat dia menunjuk seorang pria tua berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Saat Lindong mendengar kata-kata ini, dia bergidik. Dia sendiri akrab dengan boneka, dan karena itu, dia secara alami tahu tentang boneka immortal.
sebuah boneka tingkat seperti itu memiliki kecerdasan spiritual. Dari perspektif yang berbeda, boneka semacam itu dapat dianggap sebagai objek mistik yang kuat. Dua lainnya adalah sekte simbol lembah dan sekte divine. Di antara 8 sekte super, kedua sekte ini berspesialisasi pada energi mental dan minor yuan power. Ucap Liu Bai menunjuk pada 2 sosok berikutnya sambil memberikan informasi tentang mereka. Lindong bisa merasakan energi mental tanpa batas dari 2 orang ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seseorang dengan energi mental yang kuat selama bertahun-tahun. Lindong mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia bisa agak berhubungan dengan 2 sekte super ini. Kedua sekte ini agak cocok untuk Anda, ucap Little Martin tertawa kecil. Lindong tersenyum mendengar kata-kata ini, namun dia belum memutuskan. Berikutnya adalah sekte pisau. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang diberdayakan yuan power. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi. Dan itu adalah sekte istana besar. Dari 8 sekte super, anggota sekte mereka memiliki tubuh fisik yang paling menakutkan. Salah satu dari 2 orang yang Liu Bai bicarakan itu berpakaian hijau dan membawa sarung pedang. Sarung itu tampaknya memancarkan aura pedang yang sangat tangguh. Sementara itu, yang satunya lagi memiliki tubuh yang sangat berotot. Tubuh setengah telanjangnya dipenuhi urat-urat hijau yang tampak seperti bayi naga. Kadang-kadang, sepertinya ada suara gemuruh naga samar yang berasal dari pembuluh darah hijau yang bergoyang. Mereka benar-benar layak disebut sekte super. Saya telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru kali ini, gumam Lindong menghela nafas saat dia menerima fakta itu dengan sukarela. Masih ada satu lagi sekte yang belum saya perkenalkan. Sekte ini disebut sekte Dao. Sekte ini agak unik. Mereka memiliki jumlah anggota paling sedikit, namun mereka sangat kuat. Kadang-kadang ada beberapa orang gila di sekte ini. 100 tahun yang lalu, seorang individu yang sangat kejam dari sekte Dao menjadi gila dan bergegas ke sekte gerbang Yuan, lalu membunuh 3 tetua mereka. Itu mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Ucap Liu Bai menutup bibirnya dan menjelaskan, gerbang Yuan adalah sekte super yang paling kuat di wilayah Suan Timur. Tidak ada yang menduga bahwa orang yang kuat dan kejam itu akan berani masuk ke wilayah musuh sendirian dan bahkan membunuh 3 tetua mereka. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Lindong tersentak mendengarkan kata-kata ini. 100 tahun yang lalu, seharusnya orang gila itu, gumam Little Martin. Ekspresi wajahnya agak rumit. Apa yang terjadi pada orang itu selanjutnya? Ucap Lindong bertanya ingin tahu. Insiden itu meledak akhirnya. Salah satu dari 3 kepala di gerbang Yuan khawatir dan dia harus secara pribadi menekan orang kejam itu. Ucap Liu Bai menjawab dan membentangkan tangannya. Untuk menjadi faksi terkemuka di wilayah Suan Timur, pondasi sekte gerbang Yuan pasti sangat menakutkan. Sekte gerbang Yuan memang menakutkan. Lindong menghela nafas. Sementara dia semakin waspada terhadap sekte ini, namun dia segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah kursi bercahaya terakhir. Dia ingin melihat bagaimana pria dari sekte Dao ini terlihat. Saat tatapannya bergeser ke arah itu, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan Little Martin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Duduk di kursi bercahaya itu, sosok tua dan lemah bersandar malas di belakang kursi. Pada saat ini, senyum samar muncul di wajah pria tua itu, menangkap perhatian Lindong dan Little Martin. Wajah itu agak familiar. Dia adalah... Lindong dan Little Martin kemudian saling melemparkan pandangan bingung. Orang tua itu dengan malas bersandar pada kursi cahaya. Wajahnya tidak asing dengan Lindong. Ini adalah orang tua misterius yang Lindong temui di Ancient Treasure Trove. Lindong dan Little Martin saling bertukar tatapan. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka sudah menebak latar belakang lelaki tua itu saat itu. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa lelaki tua ini adalah seseorang dari sekte Dao yang paling tidak konvensional. Apakah saudara Lindong kenal dengan orang hebat dari sekte Dao? Ucap Liu Bai tanpa sadar bertanya dengan lembut ketika dia melihat Lindong menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh. Iya, saya pernah bertemu dia sebelumnya di medan pertempuran kuno, ucap Lindong. Ekspresi Liu Bai tanpa sadar sedikit berubah setelah mendengar ini. Segera wajahnya penuh dengan rasa iri. Dari cara dia melihatnya, mampu berinteraksi dengan individu sekte super sangat beruntung. Orang tua ini terlihat sangat menyenangkan. Sekte Dao mungkin pilihan yang bijak, ucap Little Martin mengusap dagunya. Lindong tersenyum.
dia juga memiliki kesan yang baik kepada lelaki tua itu. Yang paling penting, orang ini tahu tentang identitas Little Martin. Mungkin suku Celestial Demon Martin tidak memiliki dendam dengan sekte Dao. Karenanya, itu bukan keputusan yang buruk untuk bergabung dengan sekte super ini. Tidak mudah untuk masuk ke sekte Dao. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari sekte Gerbang Yuan, persyaratannya bahkan lebih ketat daripada sekte Gerbang Yuan, ucap Liu Bai menyela. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, dia ingat betapa luar biasa kuatnya Lindong. Dia segera tertawa dan berkata, tentu saja, mengingat bakat dan kinerja saudara Lindong, Anda pasti dapat menangkap mata sekte Dao. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pria tua itu. Setelah itu, dia tersenyum padanya. Ini menyebabkan lelaki tua itu yang juga memperhatikan mereka tersenyum sebagai balasannya. Bocah ini agak menarik. Jari pria tua itu dengan lembut mengetuk punggung kursinya. Matanya tampak mengandung senyum saat berhenti pada Lindong. Dengan kemampuannya, ia secara alami telah mengamati pertempuran antara kelompok Lindong dan Kekaisaran Setan Langit di kaki Gunung Hundred Empire sebelumnya. Orang tua itu diam-diam terkejut oleh kemajuan Lindong dalam waktu setengah tahun. Mata Lindong dengan cepat berpaling dari pria tua itu. Segera dia melihat ke puncak gunung. Saat ini ada sejumlah toko berdiri di puncak gunung. Selain itu, titik paling spektakuler tentang adegan ini adalah bahwa setiap orang yang hadir memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang biasa. Mereka yang bisa bertahan dari berbagai eliminasi dan akhirnya tiba di tempat ini dapat dianggap sebagai individu teratas di antara para jenius dari berbagai kerajaan. Mata Lindong berhenti sejenak pada pria tua itu sebelum menarik diri. Setelah itu, dia melihat ke arah lapangan. Banyak aura kuat menyebabkan dia mengangguk tanpa sadar. Tidak ada seorang pun di sini yang lemah. Kelompok Qintian adalah yang paling menonjol di antara mereka. Dari waktu ke waktu, banyak praktisi akan melangkah maju untuk menyambut mereka dengan sopan. Dan mata para praktisi ini tidak memiliki ekspresi menjilat. Ini membuat orang percaya bahwa Kekaisaran Tian Yuan sangat terkenal. Tentu saja, dari cara Lindong melihatnya, itu terutama karena sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, sekte Gerbang Yuan, mendukung Kekaisaran Tian Yuan. Lindong melirik Qintian yang sedang mengobrol dengan orang lain sambil mengenakan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Harus dikatakan bahwa orang ini memiliki sikap yang luar biasa. Sebagai pemimpin dari 10 kekaisaran super, mereka yang dipersiapkan oleh kerajaan Tian Yuan memang luar biasa. Qintian tampaknya telah merasakan mata Lindong. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong, sementara senyum samar muncul di wajahnya. Lindong menganggukkan kepalanya dengan cara yang dangkal menuju Qintian sebelum menarik matanya. Ada cukup banyak individu yang cakap di sini, ucap Little Martin tiba-tiba menarik pandangannya dan tertawa kecil. Lindong menghela nafas dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah melihat-lihat, dia telah menemukan lebih dari 10 ahli yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Namun Lindong tidak terkejut dengan ini. Meskipun ia telah mengalahkan Kekaisaran Setan Langit, masih ada 9 kekaisaran super lainnya. Selain itu, Ancient Battlefield sangat luas dan pasti akan ada yang lain seperti Surou yang cukup beruntung untuk naik tinggi dengan satu langkah dan memiliki kualifikasi untuk bertempur dengan para jenius dari kekaisaran super besar. Saat ini, saya tiba-tiba ingin tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang itu. Gumam Lindong, tiba-tiba teringat orang-orang licik misterius yang ingin menyabotase Ancient Battlefield, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening sedikit. Dia mengalihkan pandangannya ke langit di atas Gunung Hundred Empire. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan orang-orang itu, mereka kemungkinan akan memilih untuk bertindak sebelum perang Hundred Empire berakhir. Tatapan Lindong mengamati daerah itu. Bagaimanapun, dia tidak menemukan apa-apa dan segera mengangkat bahunya. Lupakan saja, bukan tempatnya untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ada banyak ahli dari 8 sekte super yang menjaga ruang di atas gunung ini. Bahkan jika kecelakaan terjadi, mereka akan segera menghadapinya. Kamu pasti saudara Lindong kan? Ucap seseorang dari kiri Lindong. Lindong sedikit terkejut ketika mendengar suara ini. Dia segera berbalik hanya untuk melihat kelompok orang menuju ke arahnya. Saat matanya menyapu kelompok ini, dia menemukan 2 wajah yang dikenalnya. Mereka adalah 2 jenderal kekaisaran super yang dia temui di kota Aula Kuno, Jenderal Api Su Tianhuo dan Jenderal Gunung Mu Huang. Kerajaan Gan Agung ya. Setelah melihat duo ini, Lindong juga tahu bahwa kelompok yang mendekatinya juga merupakan salah satu dari 10 kekaisaran super besar. Berita ini diperolehnya dari kelompok Liu Bai. 3 tokoh kuat berjalan di depan Su Tianhuo dan Mu Huang.
Riak yang kuat terus menyebar dari tubuh mereka, membuktikan bahwa mereka telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, ini adalah 3 raja yang dibicarakan dari Kekaisaran Gan Agung. Saudara Lindong, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya adalah Ganjin, dan keduanya ini adalah teman saya. Alasan utama saya datang dengan sangat berani padamu adalah untuk meminta maaf. Saat itu, kelompok Su Tianhuo telah memberi Anda beberapa kesulitan, ucap Ganjin. Lindong yang awalnya mengira bahwa kelompok ini akan mencari masalah, sedikit terkejut. Dia melihat ke arah duo Su Tianhuo yang sedikit merah sebelum berbalik ke arah Ganjin yang tulus. Dengan segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa pelan. Apa yang dikatakan saudara Ganjin? Perkelahian adalah hal biasa di tempat ini, tidak perlu meminta maaf, ucap Lindong. Lindong memiliki kesan yang baik dengan cara Ganjin yang lugas. Terlebih lagi, dia tidak memiliki dendam yang mendalam dengan kekaisaran mereka. Wajah Ganjin penuh senyuman, matanya tanpa sadar menimbang Lindong. Dia secara alami mendengar tentang kekalahan Kekaisaran Setan Langit, dan dengan demikian tidak berani meremehkan Lindong. Bagaimanapun, mereka lebih lemah dari Kekaisaran Setan Langit. Saudara Lindong benar-benar luar biasa. Meskipun Anda berasal dari kerajaan peringkat rendah, Anda dapat memasuki peringkat emas Nirvana. Ini belum terjadi selama bertahun-tahun, ucap Ganjin dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk mencapai tempat ini. Jika aku nanti kurang beruntung dan akhirnya bertemu denganmu dalam pertempuran peringkat emas Nirvana berikutnya, tolong tunjukkan belas kasihan, ucap Ganjin mengubah topik. Lindong juga tersenyum setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa acara selanjutnya adalah pertunjukan utama, pertarungan peringkat emas Nirvana. Ini adalah pertempuran terakhir yang paling intens dari Perang Hundred Empire. Hasil akhir akan menentukan peringkat seseorang di Ancient Battlefield dan nilai seseorang setelah memasuki sekte super. Oleh karena itu, banyak orang memandangnya dengan sangat penting. Untuk mendapatkan peringkat yang bagus, berbagai jenius dari berbagai kerajaan akan keluar semua. Medan perang ini benar-benar akan menjadi tempat di mana harimau dan naga bertempur. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.